bilang di media, ana tidak kenal, tidak usah digubris. Lu TJ kasihan gak digubris. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah gua, disuruh sama yang di Banda Aceh. Di Banda Aceh disuruh sama yang di Petamburan. Nggak digubris. 20 hari gua dijeblosin ke penjara. Bingung sendiri. Bingung sendiri mereka habis itu mau ngapain. Karena kata polisi kalau 21 hari ini nggak ada gebrakan apa-apa, kita harus pulangkan TIJ, nggak boleh TIJ di sini. Makanya islah. Sahabatku semuanya, kita tidak boleh membenci siapapun, apakah itu Rizik Syihab, Bahar Smith, enggak. Mereka adalah orang-orang lucu. Mereka tidak tahu kalau mereka melucu, kemudian menciptakan gecak tawa di kita. Ketika kita tertawa, mereka marah. Saya menganggap bahwa ini adalah gerombolan-gerombolan badut. Iya. Orang yang suka ribut sana ribut sini, mengatasnamakan agama, ilmunya masih secuil tentang agama. Coba kalian tanya sama guru-guru kalian. Orang masih ribut, gerasak gerusuk sana sini, kayak anak-anak belajar silat. Baru bisa 2 jurus, ya, baru bisa 2 jurus, kemana-mana tarik jurus, nyari lawan. Tapi kalau silatnya udah mantap, dia malah menyembunyikan keahlian dia di dalam bersilat. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah ada keputusan dari ilmu dia. Kalau masih gerasak gerusuk, oh saya begini, saya begitu, dikit-dikit ngomong sama orang, baca kitab dulu, bisa baca kitab enggak ente? Itu masih, ya, masih kentang. Kalau kepalang tanggung itu masih apa ya? Ilmunya tinggi, slow aja. Pembahasannya pun enak kita dengar, gampang kita mengerti dengan contoh-contoh yang gamblang gitu. Karena apa? Karena banyak di dalam ajaran agama itu yang sifatnya adalah teka-teki. Kenapa teka-teki? Supaya kita berpikir, bukan comot, tapi fikir. Ketika kita berpikir keras, kita juga akan berusaha untuk bekerja keras. Artinya, dengan kita berpikir, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan, kita akan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi kalau orang-orang kemaruk seperti ini, kita bawa ke tempat-tempat yang agak aneh sedikit, gampang sekali buka peci, buka celana, goyang-goyang. Dan itu bukan hal baru bagi saya. Ada teman-teman saya, kalau kita lihat, oh alimnya minta ampun. Pagi, sore, ngirim hadis, ngirim ayat ke kita. Saya bawa ke pantai, ketemu sama boleh telanjang, nggak mau pulang. Mohon maaf untuk orang yang saya sebutkan, tapi tidak saya sebutkan namanya. Pagi sampai sore ngirimin ayat, ngirimin hadis ke kita. La takrabudz zina, jaga pandangan. Gua bawa ke tempat nongkrong gua, bagus juga pemandangannya ya. Yuk pulang Ustadz. Ntar aja lah. Asik di sini katanya. Saya tidak melihatnya dengan nafsu katanya. Beda kami melihat. Ya, kalau ente kan melihatnya dengan nafsu, dia bilang. Kalau aneh lihatnya nggak dengan nafsu. Jadi hati-hati. Makanya kan banyak kasus pencabulan tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dikenal sebagai santri melakukan itu. Ya, kenapa? Karena tidak bisa memanage. Hanya dengar, baca, hafal, udah. Tanpa membentuk dari dalam. Bentuk dari dalam. Ya. Alhamdulillah.
lihat janda gemoy. Start ngapain? Astagfirullahaladzim. Ani, kaukah itu Ani? Si Ani dalam pelukan. Masya Allah, astagfirullah. Ani dalam pelukan. Basah-basahan lagi habis tenggelam di danau. Astagfirullah, enggak lihat. Nanti koar-koar. Calon presiden suka film porno, saudara. Dia belum tidur itu dulu ditengokin. Itu yang disebut dengan munafikun. Ya. Iya, kalau TIJ memang bangsat. TIJ memang bangsat. Makanya saya nyari guru-guru sekarang, tontonan-tontonan yang memang mendatangkan ilmu untuk saya yang bodoh ini. Ya kan? Orang-orang yang jelas saya lihat supaya saya jelas. Kalau lihat Rizik, lihat Bahar makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Percaya atau tidak kalian? Yang awalnya kalian baik-baik, adem-adem, ketika kalian gabung sama mereka, nongkrong sama mereka, pasti pulang teriak-teriak. Teriak-teriak. Dengan tesis Kiai Imad ini banyak membuka wawasan saya tentang sesuatu yang belum saya pahami selama ini. Memang simple kalau kita lihat. Beliau cuman ngomong, kemudian tulisan-tulisan beliau, tetapi ada di situ makna yang sangat besar, karena tidak semua yang tersurat itu kita baca. Kadang-kadang yang tersirat itu kita baca. Habis itu kita tanyakan ke orang yang ngerti. Jangan setelah kita melihat sesuatu kemudian kita simpulkan sendiri, kita adopsi, kita praktekkan. Enggak. Ilmu nggak boleh niru, tapi harus berguru. Kita lihat nih, Kiai Imad ngomong begini. Saya tanya sama orang yang bisa menjelaskan itu. Tolong ini Tengku dijelaskan sedikit. Oh ini begini, oh nyambung ternyata. Betul nggak? Sunan Gunung Jati itu tersambung kepada Bang Alawi. Bang Alawi masuk ke Indonesia kapan? Duluan kakeknya, belakangan baru masuk cucunya. Itu nggak nyambung. Misalnya nih, TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Songo masuk. Tiba-tiba ada cerita bahwa dulu yang membawa Islam ke Nusantara Bang Alawi gitu. Kok ini kesannya Bang Alawi yang lebih tua gitu. Paham nggak? Saya nggak. Kalian paham? Kalau saya nggak, ini terus terang saya logika saya sangat low sekali, lemah. IQ saya lemah sekali. Kalian paham nggak yang saya maksudkan barusan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.